teman-temanku dimanapun teman-teman berada, balik lagi di channelnya aku, yaitu Eci Official. Jadi buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe-nya, langsung aja teman-teman like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, karena sehubungan sekarang itu lagi marak-maraknya bahas insecure, gue pengen cerita juga nih. Gue merasakan insecure seperti apa, dan merasakan kayak apa ya, merasakan minder, gak percaya diri segila apa, gue bakalan ceritanya nanti. Jadi teman-teman yang pernah merasakan minder, yang pernah merasakan gak percaya diri sama diri kita sendiri, oke teman-teman langsung komen aja dan ceritain itu seperti apa. Nanti gue bacain komen-komennya di video yang selanjutnya nanti ya. Gue tuh pernah merasakan kayak yang namanya minder itu pas waktu gue tuh baru tamat SMA. Kan semuanya itu kan pas waktu teman SMA kita tuh kan lagi bukan bumi ya, lagi sibuk-sibuknya ngurus yang namanya kayak melanjutkan perguruan tinggi gitu kan. Jadi gue udah kayak namanya pede sekali pas waktu itu pengen kuliah di perguruan tinggi terkenal, misalnya kayak di Padang, kayak di Unan, atau kalau di luar di Undri, terus kayak seperti itu kan. Gitu. Udah pedenya nih gue daftar di sana, dan tahu-taunya kan kalau yang namanya nasib, yang namanya rezeki kan kita nggak tahu. Dan udah gue udah masukin lamarannya ke sana, dan formulirnya juga udah gue isi sesuai perintahnya ibu guru pas waktu itu. Udah gue isi semuanya, data-datanya, persyaratan-persyaratannya udah gue lengkapin. Tahu-tahunya pas udah isi semuanya, udah hasilnya keluar, gue tuh nggak lolos. Dan kalau lolos, ya udah, kan pas waktu itu kan nggak lolos, ya udah ujian tulisnya kan ada tuh, ya udah daftar lagi pas ujian tulisnya, daftar. Dan pas waktu itu ujiannya di Padang sih, pas waktu itu ujiannya di Padang, dan dia udah ikuti juga. Dan pas waktu keluarnya juga hasilnya nggak juga lulus. Dan pas waktu daftarnya season yang kelanjutnya itu gue ada daftar di perguruan tinggi yang swasta, gue udah pernah daftar, dan tahu-taunya gue sih cuman terimanya di swasta. Pas waktu itu kan yang namanya gue kepikiran pas waktu itu kalau nggak kuliah di negeri itu nggak bagus, nggak keren. Pas waktu itu pikiran gue kayak gitu sih. Ya udah gue ngambil yang di swasta itu. Satu lagi kan kalau di swasta kan biayanya besar, gue ngambil. Dan udah pas waktu itu gue bukan resign sih, gue nganggur setahun. Dan pas waktu itu gue pergi ke Bukit Tinggi merantau judulnya. Ya udah beberapa bulan gue ke Bukit Tinggi. Ya udah tahun ajaran ke depannya itu gue ikut bimbel nih judulnya. Gue ikut bimbel, dan udah singkat cerita udah ikut bimbel udah masukin juga ke perguruan tinggi, dan ada pun juga ke swasta kayak kebidanan kayak gitu-gituan. Banyak sih gue coba. Ya udah ujung-ujungnya gue nya tuh cuman diterimanya di swasta juga. Ya udah gue pas waktu itu kayak merasakan kayak apa ya, temen-temen gue ini semuanya kuliah. Bayangkan di pas waktu gue SD gitu kan, yang nggak kuliah yang cewek, yang pas waktu itu cuman gue doang pas waktu yang belum kuliah nih. Udah tahun kedua gue belum kuliah. Dan pas waktu itu ya udah terimanya cuma di swasta. Ya udah gue balik lagi ke Bukit Tinggi, lanjutin kerja lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pas waktu itu tiga tahun gue berturut-turut gitu kayak merasakan terus merasa minder gitu kalau ketemu sama teman-teman gue yang kuliah gitu, kayak nggak percaya diri gitu. Kayak gue tuh merasa kayak bodoh banget. Gue tuh kayak merasakan nggak apa ya, nggak kerasa nggak nyambung aja lagi ngomong sama teman-teman gue, kayak merasakan minder gitu aja gitu. Nggak tahu juga apa yang gue rasa pas waktu itu. Pokoknya intinya gue tuh merasa minder sendiri aja sama teman-teman gue, karena teman-teman gue yang kuliah, gue padahal gue enggak pas waktu itu. Udah berselang waktu gue tuh udah mulai berpikir juga. Pas baru gue sadar, baru gue terima keadaan itu pas waktu
teman-teman gue udah wisuda satu persatu, semuanya itu udah wisuda tuh. Pas udah wisuda satu-satu dan teman-teman gue baru cari kerja, dan gue kan udah kerja juga tuh, udah mulai nabung juga, udah mulai membantu orang tua juga. Dan di situ gue tuh baru kayak mulai sadar dan oh ternyata jalannya yang hidup gue, yang gue impikan, yang gue menurut gue itu yang terbaik, ternyata belum tentu itu yang terbaik menurut Allah gitu. Dan pas waktu itu gue tuh baru sadar, mungkin dengan cara ini, mungkin ini jalan yang terbaik buat gue jalankan gitu. Di saat itu teman-teman gue baru cari kerja, gue udah kerja juga, udah mulai membantu orang tua gue juga gitu. Mungkin dulu pas waktu gue mungkin masuk kuliah dan baru tamat kuliah, mungkin gue belum bisa bantu orang tua gue gitu, singkat ceritanya gitu. Dan di situ gue baru mulai percaya diri, mulai pede lagi sama teman-teman gue buat bergaul dan bersosialisasi gitu. Ya gitu. Sebenarnya sih intinya nggak ada yang perlu kita kayak minderin, merasa nggak percaya diri kayak gitu kan. Tapi ya realitanya seperti itu gitu. Ada saat-saatnya kita tuh benar-benar kayak nggak percaya kalau kita tuh sebenarnya hebat atau luar biasa gitu. Jadi intinya teman-teman ya udah terima dari teman-teman itu seperti apa adanya, cintai diri teman-teman, cintai diri kita, karena potensi yang kita miliki itu belum tentu dimiliki orang lain gitu. Sama kayak seperti buku yang gue punya ini, gue punya buku yang bagus banget, kemana dia ya? Nih seperti ini, berdamai dengan diri sendiri nih. Ini wajib banget buat teman-teman baca, dan gue recommended banget nih diri-dirinya yang belum berdamai sama diri sendiri nih. Di dalam ini dijelaskan dan di detail banget kalau kita tuh harus mensyukuri dan mencintai dan menerima diri kita itu sendiri, barulah kita bisa untuk menerima diri orang lain dan memahami orang lain. Oke. Jadi buat teman-teman yang udah lihat videonya dari awal sampai akhir ini, gue doain teman-teman gak pernah merasakan yang namanya minder lagi, yang pernah merasakan insecure atau insecure sama-sama kayak orang-orang sekarang itu benar-benar kayak apa ya,